selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Ketemu lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya TB laten. Nanti akan dijelaskan semuanya dengan dokter spesialis paru kami, namanya Dr. Feli Iswa, spesialis paru. Enggak, bisa dimulai ya dengan dokter. Dok, ini kita mau membahas tentang bahaya TB laten berkaitan dengan seperti apa sih TB laten biar masyarakat awam pun mengerti ya bedanya mungkin TB laten apalagi sih kayak gitu dok. Baik, terima kasih dok. Jadi memang kasus TB laten ini berkembang ya di masyarakat karena memang kita ketahui bahwasannya kasus TB aktif sendiri khususnya di daerah Bogor ini angkanya cukup tinggi ya. Kemudian kasus TB laten ini sendiri sebenarnya merupakan pre sebelum kasusnya bisa berubah menjadi TB aktif ya, walaupun memang secara persentase itu angka perubahan dari TB laten menjadi TB aktif itu persentasenya sekitar 5-10% pada beberapa kasus pasien ya. Nah itu juga bisa muncul di beberapa tahun setelah infeksi TB laten terjadi ya. Jadi untuk TB laten sendiri dok itu memang TB yang dia tidak memiliki gejala tidak punya gejala ya dok ya. Jadi dia gejala klinis tidak ditemui, pemeriksaan penunjang seperti FTD, sekutu, pemeriksaan dahak itu bisa negatif hasilnya. Kemudian hasil ronsen juga bisa normal ya. Tapi ketika dilakukan pemeriksaan mantuk tes atau uji tuberkulin ataupun uji IGRA ya, itu hasilnya positif ya. Jadi seseorang yang terinfeksi TB di mana kondisi imunnya masih bisa mengendalikan infeksinya, tapi memang tidak bisa mengeliminasi ya, itulah yang disebut dengan TB laten. Jadi istilahnya ada kumannya, tapi kayak tertidur ya dok ya, atau kita bilangnya nama dorman ya dok ya? Ya, jadi kayak istilahnya TB laten. Jadi imun tubuh kita ya pasti ada ya mekanisme pertahanan untuk infeksi yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kemudian sistem imun akan mengisolasi itu suplemen TB ya. Jadi selama sistem imunnya bagus, kemungkinan untuk menjadi TB aktif itu tertunda ya. Nantinya memang bila memang imun yang mampu membunuh, bisa saja orang itu sembuh ya. Tapi siapa yang bisa sangka ya, imun manusia itu juga kadang naik turun ya. Berubah ya dok ya. Jadi dok, ketika imunnya turun, kuman TB-nya berkembang biak, yang tadinya TB-nya tertidur, bisa suatu saat menjadi aktif. Nah kalau untuk ini nih dok, misalkan gejalanya dok biasanya pada TB laten yang kadang pasien nggak sadar kalau ternyata dia punya tadi kuman TB laten itu dokter, seperti apa dok untuk gejalanya sebenarnya? Nah jadi untuk TB laten ini memang gejalanya jarang ya, karena memang biasanya orang tidak menyadari bahwasanya ternyata di tubuhnya sudah ada kuman TB, TB-nya tertidur ya. Jadi memang hal yang perlu dilakukan ataupun untuk mengantisipasi seseorang itu apakah dia memiliki risiko ya terinfeksi TB laten itu, kita lihat dulu nih pasiennya punya riwayat kontak nggak? Kontak dengan penderita TB ya dok ya? Ya dok, jadi pasien yang punya riwayat kontak terutama yang satu tempat tinggal ya, satu rumah ya, dok. Ada yang aktif itu tuh anggota keluarga yang lain itu wajib untuk di screening ya. Kemudian orang-orang dengan HIV dok ya, HIV itu memang boleh diberikan obat-obatan untuk pencegahan TB laten, dan juga orang-orang dengan kondisi khusus misalnya karyawan ataupun staf yang bekerja di lingkungan rumah sakit, terutama yang kontak dengan penderita TBC, kemudian staf di laboratorium mikrobiologi itu bisa juga dok, ataupun orang-orang yang tinggal di suatu kerumunan seperti orang yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan, tinggal di asrama, itu mungkin bisa dicurigai menjadi resiko TB laten. Biasanya sih kalau di program pemerintah dok di puskesmas kita ada namanya investigasi kontak ya dokter ya. Jadi nanti biasanya pernah kontak atau memang satu rumah ya dokter biasanya
dengan pasien yang memang menderita TBC lagi pengobatan biasanya akan dicek tuh ya dok ya, Iya, betul. untuk ke arah memang ada TB laten atau enggaknya ya, dok. Tadi kalau untuk pemeriksaannya sendiri dok, kalau misalkan biar kita tahu nih pasien itu terkena TB laten atau enggak, apakah yang tadi dokter sebutkan mantuk tes atau IGRA itu bisa dilakukan di puskesmas atau harus ke rumah sakit nih dok? Iya, setahu saya ya dok, untuk mantuk tes sepertinya di puskesmas ada ya dok ya. Puskesmas. Mantuk tes itu salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pasien dengan pencurigaan TB laten ya. Kemudian untuk yang di rumah sakit ya dok, mungkin dengan fasilitas yang lebih lengkap bisa dilakukan pemeriksaan IGRA. IGRA ya. Memang IGRA biayanya lebih mahal ya. Seminimalnya sih dok ya, kita bisa lakukan pemeriksaan mantuk tes itu. Kemudian nih kalau misalkan dok, ada nggak sih dok obat-obatan yang bisa diberikan pada pasien yang ternyata kita curiganya tadi tuh hasil mantuk tesnya ternyata positif, IGRA-nya positif, padahal nggak ada gejalanya, hasil darahnya negatif, sama ronsennya negatif nih dok. Jadi pengobatan pada pasien yang terindikasi TB laten. Nah, baik dok. Jadi memang kita perlu kembali ke algoritmanya ya dok ya. Jadi pasien dengan populasi yang memang memiliki resiko TB laten tadi seperti orang dengan HIV ya, kemudian kontak erat, kemudian kondisi-kondisi khusus ya, itu kita bisa berikan obat untuk pencegahan, namanya obat TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kita bisa pilih ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa diberikan ya. Itu ada pemberiannya per 1 minggu dalam 3 bulan, itu kombinasi antara isoniazid dengan rifampicin. Kemudian ada juga kombinasi 3RH ya, itu rifampicin isoniazid dalam 3 bulan pemberian setiap hari, ataupun pilihannya isoniazid, jadi pemberiannya selama 6 bulan setiap hari. Itu boleh saja disesuaikan, cuman memang untuk regimen per minggu selama 3 bulan ya, 12 dosis untuk rifampicin dengan isoniazid itu memang tidak boleh diberikan pada pasien yang hamil ataupun pasien yang usianya di bawah 2 tahun. Jadi ada indikasi tertentu ya dok ya, pasien-pasien yang hamil atau anak-anak ya dok ya. Biasanya kalau untuk obat-obatannya bisa dapat dari mana dok? Apa memang harus ke rumah sakit atau di puskesmas sudah tersedia biasanya dok? Ya, untuk obat rifampicin dengan isoniazid itu di puskesmas sudah ada dok. Sudah ada ya dok ya? Sepertinya untuk regimen yang itu di rumah sakit kayaknya jarang ya dok. Jadi, ya kita ngasih TPT jarang sih dok memang. Itu kalau kamu Kemenkes atau Dinkes sudah ya dok ya? Ya. Jadi dok memang dianjurkan untuk pengobatan TB laten ini sih diarahkan ke puskesmas ya dok, atau ke fasilitas pertama ya, fasilitas tingkat pertama. Tapi untuk 2 regimen lain sih bisa sih dok kita berikan pengobatan di rumah sakit, terutama untuk pasien yang mungkin punya kondisi berat lain ya dok. Jadi mungkin dengan gangguan imunosupresan ya, kemudian dia masuk sudah diterit dengan TB laten, ya mungkin bisa kita berikan dengan regimen yang tersedia di rumah sakit. Kemudian dok, biasanya pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih kalau cara mencegahnya atau deteksi dini dok pada yang orang yang kita curigai dia TB laten? Iya, jadi memang untuk pencegahannya sih dok, yang pertama memang orang-orang dengan resiko tinggi ya, resiko tinggi ataupun populasi khusus yang bisa terkena infeksi TB ini memang pencegahannya yang pertama kita melakukan atau pencegahan dengan menggunakan masker ya dok. Pakai masker ya dok? Ya, pakai masker ya, ketika kita beraktivitas ya. Kemudian yang kedua menjaga pola hidup yang baik ya, agar imun tubuh kita bisa stabil dengan asupan gizi yang teratur. Kemudian makanan berarti ya dok, diet ya dok. Makanan yang baik dok, kemudian olahraga mungkin teratur. Kemudian yang ketiga, jika memang kita memiliki riwayat kontak ya, itu sebaiknya segera melakukan screening sedini mungkin ya, agar jika memang ada resiko terkena TB laten bisa segera ditangani. Karena memang penanganan lebih cepat ya,
itu bisa melindungi diri agar lebih sehat. Kalau untuk pasien yang misalkan dia ada kontak tapi ternyata kontaknya dengan TB resisten obat dok atau TBRO, apakah pengobatan nanti berbeda? Kalau tadi kan mungkin kontak dengan pasien yang TBC-nya mungkin bukan TBC resisten obat, betul dok. Baik. Apakah ada perbedaan untuk pemberian obatnya dok? Atau tadi TPT-nya dok? Ya, jadi untuk TPT sebenarnya yang direkomendasikan dari paru sendiri ya dok, itu bisa diberikan levofloxacin selama 6 bulan. Bisa juga dikombinasikan dengan ethambutol atau ethionamid ya dok. Di anak sendiri juga mereka mengeluarkan regimen levofloxacin dikombinasikan dengan ethambutol. Jadi memang boleh diberikan pencegahan ya pada pasien yang kontak erat dengan TBL. Jadi sebenarnya untuk anak dan dewasa semua ada ya dok ya, untuk misalkan TPT-nya dan ada kontak erat dengan pasien-pasien yang memang sedang pengobatan TBC ya dok ya. Iya, seperti itu dokter. Kemudian mungkin sudah ke pertanyaan ya, bisa mungkin bagian pertanyaan. Karena sebenarnya sih kalau untuk case TB laten ini memang kita lihat dari hasil pemeriksaan tadi ya dok ya. Kontak, investigasi kontak, kemudian ada pemeriksaan mantuk dan IGRA ya dok. Kalau misalkan pasien ini ada kontak tapi tidak dilakukan mantuk, tes dan IGRA, apakah boleh langsung dikasih TPT gitu dok? Untuk pasien dengan HIV atau ODA ya dok, boleh sih dok, ada tempatnya. Langsung berarti ya dok ya, tanpa perlu tes dulu. Boleh dok ya. Tapi tetap kita ingat pasiennya tidak memiliki kontraindikasi ya dok. Jadi memang dok, untuk kontraindikasi sendiri memang selain pasien usia di bawah 2 tahun dan pasien hamil, pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati ya, kemudian gangguan neuropati perifer, itu juga sebaiknya tidak diberikan regimen TPT tertentu ya dok. Kita bisa pilih ya regimen yang lebih aman ya dok. Kemudian yang kedua dok, untuk pasien yang mungkin di fasilitas tempat dia melakukan screening tidak memiliki tidak memiliki mantuk ataupun IGRA, boleh dilakukan ronsen torak dok. Ronsen torak ya dok. Jadi nanti kalau misalnya ronsen toraknya normal dok, dia memang pasien dengan populasi khusus yang memang resiko tingginya dijumpain. Kalau ronsen toraknya normal, kita boleh berikan obat TPT. Tapi bila ternyata ronsen toraknya dijumpai kelainan, misalnya dengan fibrosis, boleh kita lakukan screening standar untuk pasien TB aktif. Jadi sebenarnya memang ada saran untuk bertemu dengan dokter spesialis ya dok, atau dirujuk ke rumah sakit dok? Bagaimana dok lebih baiknya? Iya, jadi untuk pasien-pasien yang berobat di fasilitas yang mungkin ya dok, fasilitas penunjangnya kurang memadai atau minimal, boleh untuk bersama. Biar nanti kan yang menentukan adalah dokter spesialis ya dok ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan dari TikTok ya dokter. Oke dok, ini ada pertanyaan nih dok, perbedaan TB laten dan TB paru nih dok. Maka dokter. Baik, jadi TB laten ini sebenarnya bisa menyerang organ-organ lain ya dok, tidak hanya organ paru, dia bisa menyerang organ otak, kemudian organ jantung, yang lain ya, tulang, dia bisa semuanya ya. Jadi dikatakan TB laten itu suatu kondisi di mana kuman TB-nya itu diisolasi oleh mekanisme pertahanan tubuh sehingga tidak memunculkan gejala. Jadi selama dia tidak memunculkan gejala, itu seorang itu bisa dikatakan TB laten dengan catatan dia memang punya riwayat kontak ya dok, atau dengan kondisi lain seperti orang dengan HIV. Nah, jika nanti berlanjut ke fase lanjutan ya, imunnya mungkin turun, kemudian muncul gejala, itu bisa jatuh ke TB aktif. Nah, TB aktif juga bisa menyerang macam-macam ya dok, bisa TB paru, bisa TB usus, bisa TB otak ya. Jadi secara lokasi antara TB laten dengan TB paru bisa saja di lokasi yang sama. Cuman memang fasenya ya, untuk TB laten tidak bergejala. Orang yang didiagnosa dengan TB paru berarti udah aktif ya dok. Harusnya memang sudah memunculkan gejala dan juga pemeriksaan penunjangnya juga positif.
Jadi perbedaannya hanyalah dia bergejala atau tidak sama hasil-hasil pemeriksaan yang lain. Tapi untuk kumannya sama, M tuberkulosis, dan untuk TBC sendiri dia bisa diserang tidak hanya di dalam organ paru aja, bisa juga ekstra paru namanya, seperti kelenjar, otak ya dok ya. Kemudian tulang, nanti kan namanya berubah tuh, TB kelenjar, meningitis TB tulang, seperti itu. Tapi yang membedakan adalah di keluhan yang biasanya tidak ada gejala. Kemudian tadi dari hasil ronsen, hasil dahaknya negatif. Kalau pada pasien yang TB-nya aktif, yang misalkan TB paru dan harus pengobatan, itu berarti ronsennya mungkin ada kelainan yang mengarah ke TBC, hasil dahaknya positif, kemudian ada keluhan atau gejala yang khas ya dokter, seperti itu ya dok ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dokter, apabila nih dok keluarganya terkena TBC, berarti keluarganya sedang pengobatan TB, apakah untuk alat makan harus dipisah dokter? Sama tadi, apakah TB sekarang bisa sembuh? Oh baik, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Betul dok, kalau satu rumah, nah kan ini berhubungan juga di kontak dengan penderita TB ini. Ya benar ya, jadi sebenarnya untuk alat makan tidak harus dipisah sih dok ya, selama memang alat makannya sudah dibersihkan, dicuci bersih ya dengan sabun atau dengan alat cuci alat makannya dicuci dengan bersih. Sebenarnya sih jika digunakan oleh anggota keluarga lain sih tidak masalah sih dok, yang penting sudah dicuci bersih ya. Cuman yang memang yang harus diwaspadai sebenarnya sih ya mungkin tertular dari droplet dong. Betul, ya. Kalau batuk, bersin, ngomongnya ya sangat bersemangat sampai liurnya kemana-mana ya dok ya. Itu yang patut diwaspadai. Itu lebih diwaspadai daripada alat makan yang sebenarnya udah dicuci bersih. Kemudian untuk TB sendiri ya dok, itu bisa sembuh ya. Jadi dengan pengobatan, dengan pemantauan ya, dan menjalani pengobatannya sampai selesai, pasalnya tidak putus. Yang penting harus patuh berobat. Ya, harusnya sembuh ya. Kalau memang ada penyulit ataupun ada komplikasi itu juga bisa ditangani. Gitu. Kalau ada penyulit atau komplikasi kan kita bisa konsultan ke bidang yang sesuai ya dok ya. Ya benar sekali dok. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dok, kalau misalkan tadi kan berhubungannya kalau ibu hamil ada khusus ya dok ya. Nah ini pertanyaan lanjutan nih, kalau misalkan ibunya TBC nih, apakah dia boleh menyusui dok? Berarti ini pada kasus ibu menyusui dokter. Ya, jadi pasien TB aktif ya, contohnya ya dok, pasien TB aktif yang sudah pengobatan boleh disusui. Tetap boleh menyusui ya dok ya. Justru lebih bagus karena anaknya mendapatkan profilaksis dari obat TB yang diberikan. Iya, jadi tidak ada masalah ya. Pasien yang pengobatan TB hamil juga tidak ada masalah dong. Ya, harusnya dia dengan pengobatan janinnya aman gitu ya dok. Jadi memang di masyarakatnya sering bingung dok gitu. Ini pasien sedang menyusui, didiagnosa TB, waduh gimana anak saya nih gitu ya. Harusnya sih boleh tetap lanjutkan saja ASI-nya, karena dari ASI itu nanti obat TB-nya kan bisa masuk dok, jadi bisa memberikan perlindungan juga terhadap si bayi. Kalau untuk yang berhubungan dengan TPT tadi bagaimana dok? Nah, jadi dia kontak misalkan suaminya ternyata yang TB, sedangkan si ibu menyusui ini enggak nih, gitu dok. Untuk TPT tadi apa tetap bisa diberikan atau bagaimana? Kalau tadi kan ada kriteria khusus untuk ibu hamil sama anak di bawah 2 tahun, ada beberapa yang tidak bisa diberikan. Ya baik, jadi untuk pasien dengan riwayat kontak anggota keluarga yang positif atau TB aktif, bila ternyata pemeriksaan penunjangnya positif ya dok, misalnya dari hasil mantuk atau dari hidrat, boleh diberikan obat TPT. Tapi kalau ternyata hasilnya negatif, nggak usah diberikan dok. Tapi tetap pasien itu tetap kita pantau ya. Kalau memang nanti di kemudian hari ternyata muncul gejala respirasi ya yang berhubungan dengan TB ataupun gejala sistemik demam, berkeringat malam, itu ya boleh kita screening kembali. Screening ulang ya dok ya, berarti kita cek dahak, kita tadi mungkin bisa ronsen dada juga ya dok ya, karena kan sudah mulai ada gejala atau ada keluhan. Kemudian dok ada pertanyaan lanjutan, kalau pada saat pengobatan TB kemudian tidak cocok dengan obatnya, apakah boleh minta stop dulu atau boleh minta diganti dokter? Baik, ini juga pertanyaan yang sering bahkan sering dialami oleh pasien ya. Jadi memang untuk penyesuaian dosis obat itu harus dilakukan ya dok.
Jadi pasien-pasien yang menjalani pengobatan TB ya, baik TB apapun ya dok, mau TB sensitif obat, kemudian TB resisten TB Darpo juga perlu penyesuaian, memang harus kita lakukan penyesuaian ya. Jadi langkah utamanya yang pertama ya boleh kita hentikan dulu sementara, kemudian kita perbaiki dulu nih komplikasinya ya. Jadi tidak harus dipaksakan karena memang pemaksaan dosis harus minum terus bisa berakhir fatal ya. Jadi untuk mencegah perburukan, dosisnya boleh kita stop dulu sementara, kita perbaiki dulu kondisinya, atau dosisnya kita kurangin dulu ya. Nanti pelan-pelan kita berikan bertahap, sekuensial, dosisnya naik bertahap hari demi hari, nantinya pasiennya bisa minum obat kembali ya. Tapi mungkin perlu catatan ya, kalau sedang pengobatan TB kemudian perlu stop obat ataupun perlu penggantian dosis, tetap harus konsultasikan dengan dokter dulu ya dok ya. Jadi nggak boleh asal diri sendiri aja mau mutus obatnya gitu, itu sama dengan putus obat berarti gitu ya dok ya. Iya, jadi harus konsultasi dulu dengan dokter ya dok ya, ke fase pertama atau dokter spesialis paru. Betul. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi ya. Dokter akan memberikan pelayanan yang baik ya. Kalau pasiennya memang memiliki efek samping ya. Jadi bila sedang pengobatan TB tapi ternyata memiliki efek samping, segera lakukan konsultasi. Jadi dokter akan memberikan solusi dan juga dokter akan mengatur dosisnya ya. Pokoknya pasien akan dibuat senyaman mungkin sehingga nanti pengobatan TB-nya bisa sukses. Betul. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Apabila seseorang dok menderita TBC, kemudian apakah boleh berenang di tempat umum? Karena khawatir bisa membuang liur sembarangan. Iya, ya. Jadi memang untuk berenang sih boleh ya dok ya. Jadi memang penularan TB ini terutama melalui droplet ya, pasien batuk, kemudian pasien bersin ya, dengan jarak mungkin dengan orang yang sehat, jarak kurang lebih 2 meter itu masih bisa terinfeksi. Kemudian untuk pasien berenang, kalau pasien yang bergejala ataupun yang berat sih biasanya kita nggak akan mau berenang ya dok, pasti di rumah aja ya dok ya. Orang-orang sesak gitu dok, nggak mungkin berenang sih dok. Ya, jadi pasien yang sesak, batuk-batuk pasti nggak akan mau ya. Jadi kecil sekali sih memang penularannya ya, kecil sekali ya. Tapi memang kita tetap menerapkan prinsip yang mencegah lebih baik ya dok. Kalau memang tempat kolam renangnya terlalu ramai, terlalu padat ya mungkin sebaiknya kita kita tunda aja lah ya gitu untuk mencegah penularan gitu. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini pertanyaannya dok, mau bertanya apakah TB tulang itu menular dokter? Ya, jadi dok, TB itu sebenarnya penularannya tetap melalui droplet ya, dari orang yang aktif TB, terutama TB paru ya dok. TB paru, TB laring itu menular dok, menularkan melalui droplet baik batuk maupun bersinnya. Nah khusus memang untuk TB yang di luar ekstra paru, di luar paru itu sebenarnya penularannya sangat rendah dok. Apalagi memang pasien TB ekstra paru ini jarang batuk ya dok. Iya, jadi nggak batuk, ya dok nggak bersin. Jarang batuk, bersin terkecuali dok dia mengalami dua organ TB yang bersama. Ya betul dokter. Jadi TB-nya nggak hanya TB tulang saja, misalkan dia TB tulang dan TB paru itu dia bisa menularkan. Benar ya. Jadi kalau tidak ada keluhan respiratorik dan TB-nya cuma TB ekstra paru saja, penularannya sih sangat-sangat rendah. Gitu. Untuk tadi misalkan pertanyaannya TB tulang, TB kelenjar, TB usus atau TB abdomen, meningis TB itu memang untuk penularan terhadap orang lain itu minimal ya. Jadi dengan TB paru, karena kalau TB paru dia bisa menguatkan droplet. Oke dok, ini ada lanjutannya lagi dok. Kalau misalkan suami istri dokter, apakah boleh satu kamar nih dok? Misalkan salah satunya tertular atau memang sedang pengobatan, kemudian cara mencegah penularannya seperti apa? Ini untuk yang satu kamar ya dokter, bukan satu rumah lagi dok, satu kamar ini dok. Ya baik, jadi selama hasil pemeriksaan dahak dan evaluasi dahaknya masih positif, seseorang itu masih punya risiko menularkan kepada orang yang sehat. Jadi memang anjurannya untuk suami istri, bila salah satu pasangan yang memang sedang pengobatan TB dan hasil dahaknya masih positif, sebaiknya pisah kamar dulu sementara dok ya.
Tapi kalau tahan menggunakan masker tidur ya. Lebih baik. Tapi memang banyak pertanyaan juga nih yang berhubungan dengan suami istri, boleh nggak berhubungan? Ya betul, itu gimana dok? Suami istri ya. Jadi untuk amannya sih ya puasa dulu sementara ya dok. Nah, apalagi kalau pasiennya ternyata hasil darahnya masih positif, jadi bisa pengobatan. Jadi saran saya untuk sementara minimal pengobatan 2 minggu dulu dok ya, rutin ya. Kemudian nanti apabila sudah pengobatannya berlanjut, sudah dievaluasi darahnya negatif, mungkin lebih aman. Jadi intinya sih kalau memang ada yang terkena TB nih suami istri boleh mungkin pisah kamar dulu ya. Gitu ya dok ya. Sama mungkin memperbaiki sirkulasi rumah lebih bagus ya dok ya. Ya, cuman memang dok biasanya kan kamar itu kan sirkulasinya cenderung ventilasinya lebih sedikit ya. Iya sih dok sebenarnya dok. Kecuali mungkin ruang tengah ya, itu teras mungkin flow-nya lebih bagus ya dok. Tapi kalau kamar kan biasanya lebih Jadi memang sarannya lebih kedap ya dok. kamar saja kalau begitu lebih aman. Sementara. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya sih dok. Apakah ini mungkin lebih berhubungan dengan gejala ya dok ya? Apakah gejala TB itu selalu harus ada batuk dokter? Ya, TB paru hampir dipastikan ya itu gejalanya salah satunya yang paling umum itu batuk ya, batuk lebih dari 2 minggu ya, kemudian bisa juga disertai sesak atau nyeri dada ya dok. Jadi untuk TB paru itu memang mayoritas gejala utamanya batuk ya, dan biasanya si pasien itu datang untuk berobat ke fasilitas kesehatan itu dengan batuk terus ya dok. Batuk lama lagi. Batuk lama jadi kecuali mungkin TB-nya TB paru itu jarang. Nah, jadi kalau untuk yang TB paru memang pasti suka ada keluhan batuk ya. Kadang disertai dengan sesak atau demam biasanya. Kalau keluhan yang lain seperti keringat malam atau berat badan turun itu tidak hanya di TB paru saja, di TB ekstra paru pun ada keluhan yang sama ya dokter. Dok, ini ada lanjutan nih dok berhubungan dengan pengobatan ya dokter. Apakah ketika pasien putus obat ada risiko menularkan kembali dokter? Jadi pengobatannya belum selesai, dia sudah putus obat, apakah dia tetap ada risiko menularkan kepada orang lain ya dok? Ya, jadi pasien putus obat berarti tidak tuntas pengobatannya. Betul. Kumannya masih ada di dalam. Jadi ingat, selama kumannya masih ada, pasien itu masih berisiko tinggi untuk meninggalkan. Bahkan bisa jatuh ke kondisi yang lebih berat ya dok. Jadi memang disarankan agar pengobatan TB itu dilanjutkan sudah selesai, walaupun si pasien itu sudah tidak merasakan keluhan. Ya, biasanya tuh seringnya udah nggak ada keluhan, udah enakan, terus stop sendiri obatnya. Ya. Nah, yang kayak gini yang berbahaya nih di masyarakat deh. Ini yang risiko menularkan kepada orang lain seperti itu ya. Jadi memang lebih baik berobat lagi atau dilanjutkan kembali ke vaskes yang terdekat. Oke deh dok, kita sudah pada akhir ya dok, akhir hari ini ya. Mungkin kita bisa konklusikan dokter seperti apa untuk kasus bahaya TB laten itu dok? Ya, jadi TB laten ini adalah TB yang tidak bergejala. Jadi orang yang tidak bergejala belum tentu sehat. Ya betul dok. Ya, resiko TB laten, TB tidur itu masih ada menyerang ya, tapi tetap ingat ya, pasien-pasien yang dengan HIV itu resikonya sangat tinggi, memiliki riwayat kontak ya. Jadi jika seseorang itu memiliki anggota keluarga yang tinggal satu rumah dengan pengobatan TB aktif, sebaiknya melakukan screening. Kemudian untuk pasien dengan populasi, orang-orang dengan populasi khusus ya, itu juga tetap harus melakukan screening di awal ya, karena memang penata laksanaan awal yang baik itu mencegah komplikasi yang buruk di kemudian hari. Tetap diingat bahwasannya TB paru ini adalah pre-TB aktif ya dok, walaupun memang imun kita itu bisa melawan, tapi kita nggak tahu ya dok, imun kita itu bisa naik turun ya dok, seperti iman ya dok. Ya, tetap istiqomah ya dok. Tetap ikhtiar dan berusaha dok. Jadi tetap lakukan screening ya, kemudian tetap lakukan tindakan pencegahan TB dengan menggunakan masker, mengatur pola hidup yang baik, melakukan olahraga yang teratur, itu juga bisa menjaga kita sehat ya. Jadi dengan tata laksana yang cepat, penemuan kasus yang lebih awal ya, itu bisa mencegah kita dari kondisi perburukan yang tidak diinginkan. Jadi intinya kalau kita curiga tadi TB laten itu bisa dicek. Nah, tadi dengan TST atau
mengamati atau dengan istilah ini lebih cepat diketahui lebih baik ya dok, promosi istilah seperti itu. Oke. Kemudian dok, selanjutnya promosi jadwal dokter Feli spesialis paru maka dok di RSUD setiap kapan saja dan jam berapa dokter? Baik, untuk teman-teman ya yang mungkin ingin berkonsultasi dengan saya Dr. Feli spesialis paru, bisa datang ke rumah sakit RSUD Kota Bogor ya. Saya buka praktek di hari Senin jam 1 siang sampai selesai, hari Rabu jam 4 sore sampai selesai, dan hari Jumat jam 1 siang ya. Senin Rabu Jumat berarti ya dok ya? Ya, Senin Rabu. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada dari fase pertama atau para sahabat sehat RSUD Kota Bogor mau berkonsultasi atau mau berobat dengan dokter spesialis Dr. Feli Iswa, silahkan ya, sudah ada jadwalnya juga. Biasanya kita selalu update di Instagram. Ya. Oke deh, kemudian akhir kata jangan lupa subscribe ya, TikTok RSUD Kota Bogor.